Malam itu Noi pulang kampung diantar segerombolan pemburu kerasu atau kuyang. Pemimpin pemburu kuyang itu pun menjelaskan kepada para warga setempat, sekarang di mana-mana kuyang sedang merajalela, karena akibat kelengahan warga yang menganggap enteng dengan keberadaan kuyang, padahal kuyang itu bisa menular dan sangat berbahaya. Dan dia pun menjelaskan kalau cara penularan kuyang ke orang adalah melalui air liurnya. Malam itu Noi beristirahat di rumah sakit tempat Sai bekerja. Sai pun mengantar rantang makanan untuk Noi, tak lupa Sai pun memberikan kelambu dan spray kepada Noi untuk Noi beristirahat malam itu. Dan Sai pun menanyakan kenapa Noi pulang sendiri kemana orang tuanya karena setahu Sai, Noi pergi ke Bangkok bersama orang tuanya. Dengan sangat sedih Noi menjelaskan kalau kedua orang tuanya sudah tiada karena peperangan yang terjadi di Bangkok selama ini. Ketika mereka sedang ngobrol berdua, Gert dan Tin pun datang ikut nimbrung obrolan mereka. Layaknya sahabat lama yang baru bertemu lagi mereka terlihat sangat akrab dan menyenangkan. Gert pun memberikan baju ganti untuk Noi. Tidak lama kemudian ayah Sai datang, dia meminta Gert mengantar Sai pulang karena dia pengen ngobrol sebentar dengan Noi. Sai dan Gert pun pergi keluar, ketika Gert mau mengantar Sai menolaknya Gert pun hanya bisa terdiam. Sai pun pergi setengah berlari, dia merasakan dadanya sangat sakit makanya dia buru-buru pergi. Pagi harinya Sai terbangun, namun dia terlihat sangat kecapean, tempat tidur acak-acakan, jendela sudah terbuka, dan seperti biasa ada banyak ceceran darah di atas kasurnya, dia pun melihat dadanya dan dia melihat memar di dadanya semakin membesar, tiba-tiba dia pun merasa mual dan muntah. Setelah membersihkan diri, Sai pun keluar, Sai melihat di dekat rumah tetangga banyak orang sedang berkerumun. Dia pun menghampiri ternyata seekor kerbau sudah menjadi santapan kuyang tadi malam. Ketika dia sedang tertegun Noi datang menghampiri dia pun menanyakan keberadaan Gert. Akhirnya mereka berdua pergi mencari Gert. Sementara di tempat lain, Gert sedang asik belajar menembak, ternyata Gert memilih bergabung dengan para pemburu kuyang, yang waktu itu datang bersama Noi. Ketika Gert sedang fokus latihan Noi dan Sai pun datang ke tempat itu, mereka pun merasa heran. Kenapa Gert bisa bergabung dengan para pemburu kuyang itu, dan Noi pun menjelaskan kepada Gert kalau dirinya sendiri merasa tidak yakin dengan ocehan para pemburu kuyang tersebut. Tapi Gert kukuh dengan pendiriannya, dia akan bergabung dengan para pemburu kuyang tersebut. Noi dan Sai pulang ke rumah sakit, secara diam-diam Sai mengambil obat gosok dari lemari dan menyelipkannya ke balik bajunya, sementara Noi sedang asik mempelajari buku kedokterannya. Noi pun menghampiri dan bertanya, apakah Noi percaya dengan hantu? Dengan tenang Noi pun menjawab tidak. Noi pun mengatakan kalau dia ingin sekali membuktikan kalau hantu itu tidak ada. Sai pun kembali bertanya, kalau bukan hantu, lalu kuyang itu apa? Noi hanya bisa menjawab, entahlah aku tidak tahu. Malam pun tiba, Sai sudah berada di dalam kamarnya, dia sedang mengolesi memar di dadanya dengan obat gosok yang dia ambil dari lemari rumah sakit tadi siang. Ketika sedang asik menggosok dari luar terdengar Gert memanggilnya, dan mengatakan kalau Sai harus berhati-hati, tutup rapat jendela dan pintu. Noi pun mengiyakan dan langsung menutup jendelanya. Gert dan pemburu kuyang lainnya mulai berkeliling kampung, sementara Noi malam itu dia sedang berada di sebuah kubangan lumpur, untuk membuktikan apa yang telah dia pelajari dari bukunya tadi siang. Sai yang sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba merasakan dadanya yang sangat sakit, hingga dia pun tak sanggup untuk menahannya. Sai pun tergolek di atas kasur, dan sesaat kemudian Sai pun sudah tidak sadarkan diri. Sementara Gert dan pemburu kuyang lainnya tetap berkeliling kampung dan terus waspada. Tanpa disadari, di sebuah kamar Ting yang baru memiliki anak bayi tiba-tiba bayinya hilang, dan ketika dia sadar bayinya sudah tidak ada, Ting pun menjerit sekencang-kencangnya sambil berlari dan meminta bantuan. Kebetulan para pemburu kuyang sedang berada tak jauh dari tempat mereka berada. Dan dengan sigap, Gert dan para pemburu hantu lainnya memburu kuyang yang ketika itu ada melayang-layang di atas pepohonan. Syukurlah bayi itu pun bisa selamat. Kuyang pun terbang melayang melintasi tempat Noi yang sedang berjibaku di dalam lumpur. Melihat ada benda asing yang terbang menuju rumah Sai, Noi pun penasaran. Noi berlari mengikuti cahaya yang terbang itu. Dia melihat cahaya itu masuk ke dalam kamar Sai sahabat kecilnya itu. Noi pun cepat-cepat mengambil tangga, dan dia pun langsung memanjat.
Betapa terkejutnya Noi, melihat apa yang tengah terjadi di hadapan mata kepalanya sendiri. Andai orang lain yang mengatakan dia tidak mungkin percaya. Dia terpaku di depan jendela kamarnya Sai, hingga akhirnya perlahan-lahan Sai pun tersadar, dan betapa terkejutnya dia, ternyata di depan kamar tidurnya Noi sedang memandangi dirinya yang baru saja berubah wujud itu. Sai pun sangat ketakutan, begitu pula dengan Noi, tanpa disadarinya, dia pun lemas dan terjatuh dari tangga.